wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru angkatan 2010-2011 yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki acara kegiatan matsama, masa ta'aruf siswa madrasah pada hari yang ketiga. Perkenalkan saya, nama saya Ansori. Saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib siswa atau santri sekolah atau madrasah di lingkungan pesantren Taufiq. Kenapa harus ada tata tertib? Tentu tata tertib itu dimanapun ya, di tempat manapun kita berada, tata tertib atau nama lainnya adalah aturan itu harus ada. Bahkan di rumah sendiri pun juga ada tata tertib atau aturan walaupun tidak ditulis. Apa sih tujuan daripada tata tertib itu? Jadi tata tertib itu sesuai dengan namanya ya, tata tertib. Jadi ditata biar tertib gitu ya. Jadi biar tertib, biar nyaman, biar aman, biar semuanya merasa enak gitu ya. Nah, jadi mentaati tata tertib ini sebetulnya adalah bagian dari cara kita mencari ilmu tentunya. Jadi kalau Anda ditanya misalnya, apa tujuan Anda mencari ilmu? Atau tujuan dari Anda sekolah itu apa? Atau tujuan dari mondok itu apa? Mesti kan jawabannya yang paling umum itu adalah mencari ilmu. Itu mungkin kalau di sekolah-sekolah umum, di sekolah-sekolah luar sana mungkin seperti itu. Jawabannya pasti, untuk apa kamu sekolah? Pasti jawabannya adalah mencari ilmu, itu nomor satu. Ya. Tapi kalau kita ada di pondok, ya, mondok, itu pasti punya jawaban lain. Jadi selain mencari ilmu, itu ada lagi nih plusnya mondok ini ya. Yang kedua adalah mencari barokah atau berkah. Apa hanya dua ini adalah? Oh tiga, ada lagi yang ketiga ternyata. Mencari ridho. Gitu ya. Jadi kita punya tiga tujuan kalau mondok atau sekolah di pesantren itu, selain mencari ilmu satu ya, kemudian ada mencari berkah, barokah, yang ketiga mencari ridho. Nah, tentu ridho ini siapa ya? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke, mencari ilmu jelas ya, sesuai dengan kurikulumnya. Kalau mencari barokah ini, ini luar biasa ini. Sekarang gimana cara mencari barokah? Mencari barokah ini ya, tentu ada syarat-syaratnya. Jadi mencari ilmu juga ada syarat-syaratnya, mencari berkah juga ada syarat-syaratnya, mencari ridho itu juga ada syarat-syaratnya. Kalau mencari ilmu itu kan, kalau yang di biasaan nih, yang mondok nanti akan tahu apa syarat-syaratnya mencari ilmu. Itu ada 6 ya. Ala tanalul ilma illa bisittatin sa'unbi ka'an majmu'iha bi bayani, katanya di pelajaran ta'limul muta'alim dulu ya. Bakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadu ustadin wa tuluz zamani, katanya. Jadi ada 6 syarat untuk mencari ilmu. Yang pertama itu dzakain, harus cerdas. Harus cerdas. Yang kedua itu wahirsin, jadi kemauannya harus kuat.
Jadi semangatnya harus tinggi, pantang menyerah ini. Terus wastibarin, nomor 3 itu harus sabar, karena memang godaannya berat, tantangannya luar biasa ya. Tapi insya Allah saya yakin nanti anak-anak mampu untuk ini. Yang keempat itu adalah wabul qotin. Nah, ini orang tua kalau ini ya, karena bulghah itu artinya adalah harus ada dananya ya, harus bayar SPP, bayar uang makan, dan seterusnya. Itu urusan orang tua. Kalau yang nomor 1, 2, 3 tadi urusan pribadi masing-masing. Jadi harus cerdas, harus kemauan kuat, harus sabar. Itu ada pada diri Anda masing-masing. Tapi kalau wabul qotin yang nomor 4 ini urusannya orang tua. Jadi doakan nanti orang tuanya bulghahnya ini ya, biar lancar, jadi rezekinya lancar, diberi rezeki lancar sehingga tidak ada kendala dalam mendanai Anda, membiayai Anda. Jar besuki mowo bio, ini kata orang Jawa ya. Harus semuanya memang harus ada biayanya gitu ya. Terus kemudian yang nomor berapa tadi, 5 sekarang ya, wa irsadu ustadin. Jadi kalau mondok ada sekolah itu kan ada petunjuk guru, artinya ada gurunya. Jadi ilmu itu harus ada gurunya, mencari ilmu harus ada gurunya. Seperti itu biar tidak tersesat ya. Kemudian yang nomor 6 wa tuluz zamani. Tuluz zaman itu artinya adalah waktunya panjang. 3 tahun misalnya, 3 tahun itu ya panjang lah ya, panjang, perlu kesabaran tadi itu. Itu kira-kira syarat-syarat mencari ilmu di situ ada. Nah sekarang yang kedua itu adalah mencari barokah. Dari barokah juga ada syarat. Kita harus tahu dulu apa sih barokah itu. Katanya barokah itu adalah ziyadatul khairi, tambahnya kebaikan. Jadi sudah baik tapi ingin tambah, nah itu namanya barokah. Nah, ibarat menanam pohon itu barokah itu harus ada bijinya dulu yang mau ditanam. Bibitnya sudah ada, bibit kebaikan, kemudian kita tanam, akan tumbuh lagi kebaikan yang semakin tinggi, semakin tinggi, semakin banyak. Buahnya kan banyak. Nah, tentu kebaikannya harus dipupuk biar buahnya semakin banyak dan manis gitu ya. Jadi mencari barokah itu intinya adalah kita melaksanakan atau melakukan hal-hal baik dulu, syaratnya itu. Jadi kalau yang kita lakukan baik, ya, bijinya baik, bibitnya baik, insya Allah tumbuhnya baik ya. Nanti pada akhirnya buahnya juga baik. Jadi harus baik. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencari barokah adalah tidak melanggar tata tertib. Itu yang paling penting. Artinya apa? Melaksanakan yang baik-baik gitu ya. Kalau tidak bisa melaksanakan yang baik, ya minimal jangan melanggar tata tertib. Karena yang melanggar tata tertib itu nggak baik mesti gitu ya. Nah, itu. Jadi intinya kalau ingin dapat berkah, ya yang baik-baik yang dilakukan. Walaupun hal-hal kecil ya, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan ya, saling membantu antar teman ya, banyak hal walaupun terkesan kecil, tapi kalau hal-hal kecil kalau baik diulang-ulang itu pasti akan menjadi besar ya. Nah, kata orang Jawa itu becik ke titik, olo ketoro gitu ya. Becik ke titik, yang baik itu pasti akan ke titik. Ke titik itu maksudnya ditandai ya, ke titik, ditandai, diingat sama orang gitu ya. Oh ini baik sih, ini biasanya itu disiplin dia ya, biasanya sabar, biasanya ini hal-hal kecil. Tapi kalau diulang-ulang menjadi terkenal karena sabarnya, karena disiplinnya gitu, karena rajinnya.
Sebaliknya kalau olo ketoro, yang olo jelek itu juga ketoro akan ketahuan. Satu kali mungkin nggak ketahuan, dua kali nggak ketahuan, tiga kali akan ketahuan. Itu seperti itu. Jadi intinya untuk mencari barokah itu syaratnya harus melakukan hal-hal yang baik, walaupun hal-hal kecil. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi tujuan kita mondok belajar itu kan mencari ridhonya Gusti Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaratnya apa? Nah, katanya kan ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu bersama dengan ridhonya orang tua. Jadi kalau Allah akan meridhoi kalau orang tua meridhoi kita. Jadi gimana caranya? Ya, Anda harus baik-baik sama orang tua. Piye caranya? Gimana caranya mendapatkan ridhonya orang tua? Orang tua itu rela. Ridho itu bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia itu rela, merelakan Anda. Rela Anda mondok, rela Anda sekolah, senang. Nah, makanya caranya gimana? Anda harus pandai-pandai mengambil hati orang tua. Merayunya misalnya. Itu harus tampil di rumah nanti kalau misalnya pas liburan pulang ya harus gimana caranya orang tua itu menjadi rela kepada Anda, suka kepada Anda. Nanti kalau balik nanti sangune ditambahi ya. Gitu ya. Jadi rela. Jadi kalau orang tua rela itu pasti akan mendoakan yang bagus-bagus, pada akhirnya Allah mendengar doa orang tua dan dikabulkan. Itu cara atau syarat mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya orang tua dulu. Nah, yang termasuk orang tua itu selain orang tua sendiri ya ayah ibu, itu nanti termasuk yang disebut orang tua itu ya guru, kiai, ya, pembina, itu juga masuk kategori orang tua. Jadi Anda harus baik-baik sama guru, sama kiai, sama pembina, ya bahkan sama Pak Bun misalnya, ya itu juga itu sebagai pembina kita, yang mengingatkan kita, ya itu adalah para pembina kita. Itu saya kira pengantarnya seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan bacakan tata tertib siswa atau santri sekolah madrasah di lingkungan pesantren Tebu Ireng. Nah, ini nanti sebetulnya bisa akan masing-masing akan diberi buku ya kalau sudah masuk. Tapi ini kita nanti sekilas ya, kita kenalkan biar tidak kaget nanti di sini. Poinnya 100 ya, santai saja. Ini kan memang peraturan itu harus ada. Kalau nggak ada peraturan nanti gimana kan? Baik ya, yang pertama itu tata tertib yang terkait dengan larangan kategori pelanggaran berat ya. Itu ada pasal 10 ayat 1. Santri atau siswa mengonsumsi dan mengedarkan minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Nah, tentu nggak boleh ya ini ya. Ini kalau ini nanti urusannya tidak hanya dikeluarkan dari pondok ya, ditangkap polisi barang gitu ya. Jadi naudzubillah min dzalik, ini nggak boleh tentu ya. Kemudian pasal 10 ayat 2, santri atau siswa melakukan pergaulan bebas dengan sejenis maupun lawan jenis. Ya, ini juga nggak boleh ya. Poinnya, poin maksimalnya 100. Pasal 10 ayat 3, santri atau siswa menghina, melawan terhadap pengasuh, kiai, guru, pengurus, dan karyawan pesantren Tebu Ireng. Jadi jangan sampai melakukan ini. Ya tadi itu ya, iya kalau barokai mondok nanti. Pasal 10 ayat 4. Siswa melakukan pencurian dan pemalakan baik uang maupun barang. Ini nggak boleh ya, pemalakan uang ataupun barang. Yang ke-10, pasal 10 ayat 5, santri atau siswa berkelahi dan melakukan penganiayaan. Nah, ini juga nggak boleh ya. Poinnya 100. Yang selanjutnya pasal 10 ayat 6, santri atau siswa memalsukan tanda tangan, stempel, dan surat-surat resmi. Ini juga nggak boleh. Kemudian selanjutnya pasal 10 ayat 7,
santri atau siswa mendatangi tempat-tempat maksiat seperti tempat pelacuran, diskotik, perjudian, dan tempat-tempat sejenis lainnya. Ini nggak boleh ya. Kemudian pasal 10 ayat 8, santri siswa mengikuti kegiatan bela diri selain yang direkomendasi oleh pesantren. Jadi nggak boleh ikut bela diri ya. Terutama untuk kelas untuk siswa MTS dan SMP ini belum boleh ya, belum boleh. Bukan tidak boleh tapi belum boleh. Ada itu nanti di tingkat aliyah dan SMA. Itu pun yang direkomendasi. Jadi kalau selain yang direkomendasi tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah pasal 10 ayat 9. Santri atau siswa menonton, menyimpan dan mengedarkan file dan atau gambar porno. Nah, nggak boleh ya. Kemudian berikutnya ini pasal berikutnya ya. Pasal 10 ayat 10, siswa atau santri menggalang atau mengerahkan massa untuk unjuk rasa atau demo ya, nggak boleh. Kemudian pasal 10 ayat 11, santri atau siswa menikah selama masa pendidikan di pondok maupun di sekolah madrasah. Nggak boleh untuk kelas 1 nikah. Nah, ini nggak boleh ya. Kemudian berikutnya pasal 10 ayat 12. Itu santri memiliki kos, rumah kos dan atau tempat tinggal di luar pondok. Khusus untuk yang pondok ini ya. Kalau yang anak kampung yang tinggalnya rumahnya dekat ya tentu di rumah sama orang tuanya. Jadi bagi yang tinggal di pondok tidak boleh tinggal di rumah kos atau tinggal atau punya tempat tinggal di luar pondok. Kemudian larangan kategori sedang. Pasal 11 ayat 1 ya, poinnya maksimal 50. Pasal 11 ayat 1, santri atau siswa merokok dan atau membawa rokok. Jadi bawa aja nggak boleh. Termasuk rokok ini apa itu? Vape apa vapor itu juga nggak boleh, itu kategori sama dengan rokok. Maaf ya kalau vape itu kan obat nyamuk ya. Sorry, vapor atau sejenisnya ya. Mungkin ada lagi yang selain vapor yang baru lagi, pokoknya podo karo rokok sama nggak boleh ya. Kemudian pasal 11 ayat 2, santri atau siswa membawa dan menitipkan HP atau alat komunikasi sejenisnya. Jadi nanti kalau sudah mondok itu nggak boleh bawa HP atau alat komunikasi. Kalau sekarang ini kan masih ada di rumah itu kan karena kebutuhan ya, masih dalam pengawasan orang tua, maka diperbolehkan. Jadi sebetulnya bukan masalah HP-nya enggak, ini kan masalahnya penyalahgunaannya ya, penyalahgunaan. Jadi nggak boleh. Kecuali nanti kalau sudah kuliah itu baru boleh. Jadi kalau untuk siswa atau santri tingkat sanawiyah, aliyah, SMP, SMA ini belum boleh. Jadi belum boleh ya, belum boleh karena masih banyak bahayanya sering disalahgunakan. Pasal 11 ayat 3, santri siswa membawa laptop ke pondok. Ke pondok ya. Pondok nggak boleh. Satu, karena laptop itu barang berharga, khawatir rusak dan seterusnya ya. Kalau di sekolah, di sekolah itu tergantung nanti kebutuhannya. Tergantung kebutuhan. Dan ini harus pakai izin khusus ya. Kalau ke pondok ini nggak boleh. Kemudian pasal 11 ayat 4, santri atau siswa bertato. Tahu ya tato yang di kulit, di tangan atau di punggung, ini nggak boleh. Poinnya 50 ya. Nanti kalau ada yang bertato nanti harus dihilangkan itu. Santri 11 ayat 5, santri atau siswa putra bertindik. Ya, yang putra ini tentunya ya. Kalau yang tindik yang di telinga ataupun di hidung juga nggak boleh ya, di bibir. Putri untuk
yang boleh tentu yang di telinga aja untuk masang anting-anting itu. Kalau di hidung, itu ya nggak boleh. Kemudian pasal 11 ayat 6, santri atau siswa memanjat pagar batas pondok atau siswa sekolah madrasah ya. Kemudian pasal 11, jadi baik dalam rangka keluar ataupun masuk. Jadi misalnya karena gerbangnya sudah ditutup, masuk tapi lewat pagar juga nggak boleh sama ya. Jadi baik masuk ataupun keluar ini memanjat pondok ini nggak boleh. Kemudian pasal 11 ayat 7, santri atau siswa mengintimidasi. Mengintimidasi itu mengancam ya, mengancam teman, pondok dan sekolah maupun warga sekitar. Jadi ngajak gelut itu nggak boleh ya. Kemudian pasal 11 ayat 8, santri membawa kendaraan bermotor atau sepeda angin. Nah, ini khusus untuk yang tinggal di pondok, jadi santri. Jadi ini bukan masalahnya bukan apa-apa, tapi khawatir penyalahgunaan. Jadi karena memang semua yang tertulis di sini itu biasanya awalnya itu apa ya istilahnya pernah terjadi gitu loh, sehingga pernah terjadi itu yang bawa sepeda motor kemudian kecelakaan kayak gitu ya, sehingga pada akhirnya dilarang. Dulu pernah ada itu boleh gitu ya, tapi sekarang dilarang karena kejadiannya seperti itu. Bahkan nanti juga menyewa itu juga boleh, menyewa motor. Jadi karena kan belum punya SIM itu masalahnya, itu urusannya dengan polisi sebetulnya ya. Kemudian kalau untuk yang kampung, untuk sepeda angin ya atau sepeda pancal ini nggak apa-apa ya. Dan tapi tidak boleh masuk ke sekolahan ini ya. Boleh, karena ini urusannya dengan polisi. Kemudian pasal 11 ayat 9, santri atau siswa membentuk atau mengikuti perkumpulan organisasi yang tidak diizinkan oleh kepala pondok, kepala madrasah, atau kepala sekolah. Kemudian selanjutnya, santri atau siswa merusak sarana prasarana pondok. Nah, nggak boleh merusak barang-barang sekolah atau barang-barang pondok. Poinnya 40 ya. Nah, kalau yang tadi 50, ini sekarang 40. Boleh ngerusak ya. Kaca, memecahkan kaca, makanya main bola di dalam kelas nggak boleh, khawatir merusak CCTV ataupun apa namanya LCD dan seterusnya nggak boleh. Kemudian santri pulang atau keluar pondok jam malam tanpa seizin pengurus. Nah, ini kan nggak boleh ya, pokoknya semuanya harus izin. Jadi aman kalau izin, itu nggak diizinkan aman. Misalnya kalau nggak izin itu nggak tahu kemana, nanti repot nanti ya. Kemudian santri atau siswa berbuat sesuatu yang membahayakan dan atau merugikan diri sendiri atau orang lain ini ya, di orang lain maupun lingkungan sekitar. 35 poin. Kemudian santri atau siswa membawa dan menyalakan petasan ya, mercon, bahan peledak sejenis. Nah, itu juga nggak boleh. Santri menggunakan multimedia player. Ya, ini apa? Musik box kayak gitu itu ya. Karena tujuannya kan ya belajar ya, kok mengganggu temannya dan seterusnya ya. Jadi ditahan dulu. Bukan, ini belum boleh karena khawatir penyalahgunaannya. Dan itu mengganggu. Tujuan utama kan belajar, boleh ilmu, kok malah apa namanya? Ambiar nanti ya. Jadi niate ku golek ilmu malah jadi ini jadi pengamen jalanan misalnya belajar nyanyi terus. Kemudian santri atau siswa menggosok. Menggosok itu mengambil, sebetulnya bukan mencuri maunya ya, pinjam sandal tapi nggak dikembalikan, nggak ngomong, nggak izin, apalagi nggak dikembalikan gitu ya, nggak boleh. Kemudian selanjutnya adalah santri siswa mendatangi tempat hiburan seperti PS, warnet, dan acara hiburan sejenisnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah larangan kategori ringan, pelanggaran ringan. Ini poin maksimalnya 30. Pasal 12 ayat 1, santri atau siswa menyalahgunakan uang pembayaran. Misalnya dititipi orang tuanya uang untuk bayar buku atau bayar yang lain ya,
kemudian tidak digunakan semestinya, ini salah. Kemudian pasal 12 ayat 2, santri pulang lebih awal atau datang terlambat saat liburan tanpa izin. Jadi semuanya harus izin. Poinnya 25. Berikutnya pasal 12 ayat 3, santri atau siswa menghina atau mengolok-olok temannya. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi mengolok-olok nggak boleh. Menghina apalagi ya, nggak boleh. Santri, siswa berpenampilan yang tidak sopan baik secara syarak maupun adat. Jadi rambutnya ya yang standar, pokoknya yes, yang baik-baik aja santri itu ya sing apik-apik lah. Kukunya ya harus dipotong sedemikian rupa. Bajunya juga gambarnya sing aneh-aneh, nggak boleh ya. Gambar tengkorak, gambar opo gitu ya, yang menunjukkan sesuatu yang kurang sopan lah. Kemudian berikutnya, santri mengenakan perhiasan yang berlebihan. Ini mungkin untuk perempuan ya. Itu perhiasan pakai gelang. Wah, yang berlebihan. Oh, ini ya enggak boleh pakai. Ya, nanti aja kalau sudah di rumah gitu ya. Santri menggunakan fasilitas pengurus, guru dan tamu. Misalnya kamar mandi yang tulisannya khusus untuk guru, misalnya ya, untuk pengurus di pondok itu ya jangan digunakan ya. Tamu biar nyaman tamunya. Kemudian pasal 12 ayat 7, santri siswa menerima tamu baik di wisma maupun di luar kamar. Nah, jadi artinya ini sudah ada kamar ruang tamu. Jadi kalau ada tamu, orang tuanya datang atau saudaranya datang, itu jangan diajak masuk ke dalam kamar. Ya, ini untuk yang di pondok ya. Kalau di sekolah ya langsung diajak masuk kelas, ini enggak, jangan. Akan ada ruang tamu. Ya di situ bisa menerima tamu ya. Kemudian berikutnya adalah santri atau siswa membunyikan radio, tip recorder, MP3 dan sejenisnya pada waktu jamaah sholat. Nah, nggak boleh ya. Jam belajar dan jam istirahat tentu ini nggak boleh. Kemudian berikutnya, santri membawa alat masak ke pondok. Nah, ini nggak boleh ya. Dulu boleh, sekarang nggak boleh nanti. Poinnya 10. Berikutnya, santri siswa bolos sekolah atau KBM di pondok, ngaji, waktu ngaji di pondok bolos tanpa izin, itu poinnya 7. Jadi kalau bolos itu poinnya 7. Santri siswa tidur setelah waktu subuh dan setelah waktu maghrib, nggak boleh ya. Poinnya 5. Santri atau siswa bermain sepak bola di dalam pondok atau di dalam kelas kalau di sekolah. Nah, itu poinnya 5 itu. Apalagi kalau merusak barang tadi, poinnya 35 jadi 40 nanti. Oke, kemudian santri siswa putra memakai kalung, gelang dan bingle. Oh, nggak boleh ya, nggak boleh pakai gelang, kalung. Pakai ini tasbih aja ya. Oke, kalau pakai gelang, kalungnya tasbih aja. Kemudian pasal 12 ayat 14, santri siswa mengganggu ketenangan orang lain baik di dalam kamar maupun di luar kamar. Kemudian santri siswa tidur di luar kamar, masjid, makbaroh dan kamar santri lain, ini juga nggak boleh. Kemudian santri merayakan ulang tahun yang tidak islami. Jadi kalau ada temannya ulang tahun di Jeburno sungai misalnya, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kalau ulang tahun ya apalah, doa, minta doanya itu aja, saling mendoakan. Dan santri siswa menyimpan uang saku lebih dari 100.000 dibawa kemana-mana ya, khawatir hilang, jadi dititipno pembinanya saja. Berikutnya, santri menyalahgunakan alat komunikasi. Nah, ini juga nggak boleh, poinnya 5. Yang terakhir, pasal 12-19, santri atau siswa keluar masuk kelas tanpa seizin guru. Nah, izin ke kamar mandi, masuk pelajarannya belum selesai, izin peng 10, ini nggak boleh ya. Jadi harus izin gurunya, Ustazah, saya izin ke kamar mandi sebentar itu. Oke, terima kasih ya. Ini nanti selanjutnya akan dikasih buku untuk tata tertib ini. Sekian, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.